Oke, selamat siang semuanya. Kita mulai aja kelasnya. Oh iya, sebelum saya masuk ke materi, mulai minggu ini sudah itu ya, apa namanya, kalian ngerjakan latihan mingguannya ya. Jadi nanti kalian tinggal mengerjakan di ini apa yang bagian akhir itu ya, kayak praktikum pada umumnya ya. Di sini ada latihan mandiri. Nah, ini silahkan dikerjakan ya. Ini pasti bentuknya project ya. Jadi kalian harus bikin project baru. Nanti dikasih judul sesuai pertemuannya, nanti saya contohkan ya. Nah, terus tinggal dikerjakan aja perintah yang ada di sini ya. Misalnya untuk yang hari ini buat antarmuka aplikasi Android untuk halaman login ya, ada 3 komponen yaitu 4 ya. 5 ding. Ada 5 komponen. Yang pertama ada judul aplikasinya ya. Terus berikutnya ada kolom untuk masukin username sama masukin password, sama ada 2 tombol ya, tombol login sama tombol untuk register ya, bikin tampilan aja ya gitu. Nah nanti apa namanya, untuk projectnya kan kalian bikin baru ya, bikin project baru untuk setiap minggunya. Nah terus nanti kalian kumpulkan, sudah saya bikin di sini di Moodle sudah saya kasih ya tadi ya. Oh salah, kok struktur data Android. Nah, nanti kalian bisa kumpulkan di bagian atas ini. Ini suara saya cukup jelas nggak ya? Apa putus-putus ya? Jelas, Pak. Oke. Kan ya, kemarin internetnya kan sempat bermasalah ya. Nah, cuman ini server Moodle-nya ini kampus ini mungkin pakai Telkom ya. Saya lupa sih pakai apa. Jadi agak lambat sih kayaknya. Ya. Karena kayaknya ini hari ini IndiHome pun masih belum belum pulih sempurna, meskipun agak mendingan dibanding kemarin ya. Kan kemarin sempat rame toh, pada nggak bisa dipakai. Nah ini kalian silahkan bikin satu akun ya, satu repository di GitHub ya. Mestinya pada pernah pakai lah ya GitHub. Ini GitHub. Kalian kalau belum punya akun daftar ya. Kan orang IT wajib bisa pakai Git ya. Ya bisa pakai GitHub, bisa pakai Bitbucket ya, terserah. Yang penting untuk repository. Ya. Meskipun kalian besok nggak kerja jadi programmer, tapi tetap di bagian IT mestinya harus tetap bisa pakai GitHub ya. Nah di sini saya pakai email apa ini? Oh ini, well, pakai verifikasi segala. Verifikasi 6 digit kode 517153. Nah ini kalian eh, bikin repository baru ya, pilih new ya, terus nanti tinggal dikasih namanya aja. Sebenarnya nama reponya bebas ya, yang penting ada tercermin ID kalian. Paling gampang sih mungkin Android ya, Android underscore name kalian misalnya kayak gini ya. Nah kayak gini, terus bikin aja mau public atau private terserah. Kalau public bisa dilihat orang lain, kalau private hanya bisa dilihat kalian sendiri. Ya, kalau kalian pilih private nanti saya jangan lupa di add ya, di add sebagai ini kolaborator supaya saya bisa lihat isinya gitu. Nah ini kalau apa namanya, kita buat kan ini ya. Nah ini kan sudah kebikin ya gitnya. Nah terus ini kan pasti di sini ada alamatnya kan. Kalau kita mau ngeklon, ngeklon itu artinya di cloning ya. Kalau mau di cloning itu eh, gitnya ini repositorinya kan kita copy ke desktop ya, kita duplikat ke komputer kalian masing-masing. Nanti ketika kalian nambahin file ke directory tersebut,
itu nanti terus di commit ya, di push itu nanti akan muncul di sini. Ya, saya contohkan singkat aja. Jadi ini pertama setelah bikin repositorinya di sini ini di copy ya. Ini di copy terus misalnya saya bikin di desktop ya. Di desktop ini kan masih kosong ini file praktikum kemarin saya hapus aja. Oke. Ini desktop masih kosong. Saya pakai ini. Saya pakainya anu ya, command prompt ya. Kalau kalian mau pakai softwarenya ada ya. Softwarenya namanya source tree ya, source tree ya. Nah, ini Git GUI bisa pakai ini ya. Ada untuk Mac sama Windows ya. Nanti kalau pakai ini sih tampilannya lebih bagus karena ada GUI-nya gitu ya. Tinggal klik 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 gitu. Jadi gampang ya. Nah, kayak gini. Ya, ada tombol-tombolnya ini ya. Kalau mau nambah terus tinggal di commit terus tinggal di push gitu. Oke. Mestinya di mata kuliah yang lain mungkin pernah diajarin ya Git ya. Nah, ini saya masuk ke desktop lalu saya clone yang tadi ya. Git clone terus alamatnya ini kan. Nah, ini saya cloning, nanti akan ada folder ini ya. Kita lihat, loh kok nggak ada, saya gagal kali ya. Git clone. Oh iya, gagal karena belum login. Ya gitulah ya. Nanti uh, ini kayaknya Gitnya tempat saya versinya oh iya per 13 Agustus sudah di remove, harus pakai personal token ya, belum saya setting ya. Nanti barusan udah ada perubahan aturan. Oke, nah nanti waktu di cloning itu harusnya di sini akan terbentuk ya folder ini ya. Folder namanya Android 71200 sekian itu ya. Jadi nanti aduh, di sini ada folder Android ya, Android 7120001. Nah, kayak gini. Nah, terus di dalamnya kalian tinggal bikin sesuai aturan yang ada di Moodle ya. Mana tadi? Ini ada penamaannya sudah saya tentukan. Nah, ini misalnya untuk hari ini itu nama projectnya adalah pertemuan 4 underscore nim kalian ya. Berarti nanti di sini kalau misalnya kalian sudah bikin apa namanya? Bikin projectnya ya. Kan namanya kan pertemuan 4 71201. Nah, kayak gini kan. Nah, ini kalau sudah nanti kalian tinggal commit aja. Jadi kalau pakai softwarenya tadi yang source tree tadi itu tinggal ini sih. Nah, kan kalian sudah nambah nambah file ya, nambah file ke sini ya kan. Nah, nanti tinggal di commit ya. Di commit itu nanti kalian commit itu artinya kita nambah file baru terus disimpan gitu. Nah, setelah di commit pencet yang push ini ya. Nanti akan otomatis nongol di repository sini. Nah, kalau sudah nongol di sini kan saya bisa lihat. Nah, nanti saya periksa. Nah, itu deadline-nya itu setiap ini ya, Hamin satu ya. Jadi untuk latihan hari ini itu deadline-nya adalah besok hari Senin ya, Senin malam ya. Karena kita kelasnya Selasa, deadline-nya untuk pertemuan hari ini selalu hari Senin ya, Senin malam gitu. Pokoknya Hamin satu ya, jam 23.59. Nanti setelah itu kan saya periksa ya untuk tiap pertemuan. Jadi besok Senin saya akan Senin kan batas ngumpulnya ya. Nah, Selasa pagi itu saya akan periksa yang pertemuan 4 semuanya ya. Gitu. Dan kan kalau pakai Git itu kan kalau telat kan kelihatan ya. Jamnya ngepush itu kapan itu kan kelihatan. Jadi ya jangan mepet-mepet. Kalau bisa sih misalnya hari ini kan kita kelas ya. Ya maksimal nanti malam lah. Ya kalian sudah bikin terus sudah di-push ya. Uang sebenarnya latihan mingguan ini nggak susah kok. Ya. Kayak tadi cuma bikin tampilan halaman login kan gampang ya. Paling berapa menit jadi gitu ya. Jadi jangan ditunda-tunda ya karena kalau telat nggak saya periksa gitu. Ini nanti pertemuan 4, 5, 6 sampai terakhir ya. Kalau nggak 13 yang 14 ya. Saya lupa kemarin sampai berapa ngesetnya. Oke, itu aja sih untuk yang apa namanya? Untuk latihan mingguan mungkin ada yang ditanyain. Nanti di sini kalian cuma cukup ini ya, yang ngasih link ininya loh yang dikumpulin tuh. Linknya ini ya. Alamatnya di mana. Nah, itu kalian submit ke sini ya. Sekali submit aja. Itu nanti terus kan kalian tinggal nge-push aja ke sini ya setiap minggu ya ke repository ini. Gitu. Seperti itu. Ada yang mau ditanya dulu mungkin sebelum saya masuk ke materinya.
Nggak ada? Oke, kita masuk ke materinya. Nggak ada, Pak. Hari ini kita akan membahas tentang ini ya, antarmuka ya, user interface di Android ya. Oke, sambil saya buka aja Android Studio. Loh, tampilannya berubah ya. Kemarin barusan saya update ya beberapa hari yang lalu, tapi belum saya buka lagi. Nah ini, oh berubah ya. Beda banget ya sama yang kemarin ya. Iya, jadi sekarang nggak ada, biasanya ada logonya besar di sini, terus kan ada pilihannya. Nah sekarang langsung kayak gini ya. New project, new Flutter. Oh menunya dipindah sini ya. Biasanya kan langsung di sini ya, di tengah-tengah sini. Sekarang dipindah ke sini. Oke. Nah, berarti ini ya bikin project baru. Kemudian apa namanya? Seperti biasa saya pilih yang empty activity ya. Nah, ini mungkin sekarang langsung saya format untuk pengumpulan tugasnya nanti gini ya, pertemuan 4 ya, terus pakai NIM ya. Kalau kalian pakai NIM ya, tulis aja NIM-nya gitu. Kalau saya ini karena filenya ini nanti akan saya upload ya. Saya upload file-file untuk demonya yang ini ya. Yang penjelasan ini akan saya upload ya. Nah, nanti ini saya kasih sesuai dengan apa namanya? Materinya. Jadi pertemuan 4 underscore UI biar lihatnya nanti gampang ya. Gitu. Tapi kalau kalian nanti dikasih ini ya, untuk pas ngerjain latihannya itu diganti jadi NIM, terus baru dikumpulin. Oke, package name-nya ini save location, Kotlin, Marshmallow, ya oke, finish. Nah ini kalau kalau belum siap tuh ada ininya ya, ada barnya di sini. Ini kalau sudah hilang tulisan di sini artinya sudah siap dipakai. Cuman kalau masih ada embel-embelnya kayak gini ini ya harus ditunggu. Ya. Oke, mungkin sambil nunggu, sambil saya jelasin sedikit tentang teorinya. Nah, untuk apa interface di Android ya, minggu lalu kita sudah sempat lihat sedikit, kita bikin Hello World. Ya, kita tahu di Android itu interface-nya dibikin pakai XML ya. XML, Extensible Markup Language ya. Mirip dengan HTML ya, mirip mirip dengan HTML, cuman beda sintaksnya aja, beda tag-tagnya. Kalau HTML kan pakainya pertama HTML, terus head, terus body, terus nanti di dalamnya kalau misalnya mau bikin kontainer pakai div ya atau pakai span kan kayak gitu. Bikin link nanti pakai a ya, anchor gitu dan seterusnya. Nah, kalau di sini beda nama-namanya tapi cara nulisnya sama ya. Pakai kurung lancip kayak gini. Terus ini kalau misalnya mau dikasih atribut ya, kalau di web itu kan di HTML biasanya pakainya ID ya, ID atau kelas gitu kan. ID, kelas, terus style mungkin ya kayak gitu itu ya. Nah, kalau di Android ininya lebih banyak ya. Atributnya tuh banyak ya, lebih banyak. Karena di Android ini kan kita nggak ada sistem CSS ya. Sementara kalau di web itu kan HTML itu kan untuk stylingnya kan dipisah ke dalam file CSS kan kayak gitu ya. Nah, kalau di Android stylingnya tuh semua di sini ya. Semuanya di sini. Langsung di atributnya makanya nanti satu elemen tuh bisa panjang ya. Kayak gitu. Nah, misalnya cuman mau bikin Hello World aja tuh sepanjang ini ya. Dari atas sampai bawah nah segini panjangnya itu cuman keluar Hello World kayak gini ya. Itu butuh panjang seperti ini ya karena kita harus nentuin apa jaraknya ke kiri berapa, ke atas berapa, ke kanan berapa, ke bawah berapa dan seterusnya. Memang kayak gitu karena ya filenya cuma ini aja nggak ada file CSS atau file styling yang lain. Gitu. Oke, sudah belum? Oh belum ya. Waduh, download Gradle, astaga. Nah ini kalau Gradle di tempat saya apa namanya yang dipakai versinya udah ketinggalan, maka dia akan download yang baru ya. Oh, lumayan lambat ya. Oke, 1679 kok nggak nambah-nambah ya? Mau nambah, oh, pelan banget nambahnya. Ini kapan kelarnya ya? Ya, berdoa aja nanti pas kita balik ke sini sudah full gitu ya. Oke, sebelum masuk ke situ,
kita bahas dulu. Nah, jadi yang namanya XML itu kan disusun dari elemen-elemen ya, elemen atau tag-tag ini ya, tag-tag XML ya. Itu sebagai penyusun antarmukanya. Nah, tag-tag yang ada di sini ya, ada di Android ya, kayak misalnya ini Android X constraint layout ya. Nah, ini yang dipakai namanya yang paling kanan ini ya, constraint layout ya. Misalnya itu untuk tag yang elemen yang paling atas ini namanya constraint layout. Kemudian ini elemen namanya text view ya. Ini penutupnya constraint layout yang di atas ya. Jadi ini ceritanya di dalam constraint layout itu ada satu text view kayak gitu ya. Text view-nya tulisannya hello world ya. Nah, itu namanya elemen ya, constraint layout, text view, terus ada lagi button, itu namanya adalah elemen. Nah, di Android yang namanya elemen itu dibedakan ada dua kategori ya. Elemen yang tipenya view sama yang tipenya view group ya. Ada yang namanya view, ada yang namanya view group ya. Bedanya apa sih? View itu adalah elemen yang bisa kelihatan ya, bisa terlihat wujudnya. Ya, kalau view group itu biasanya nggak kelihatan ya, nggak kelihatan wujudnya. Contohnya di sini ada dua elemen ya. Di sini kan kalau kita lihat ada constraint layout sama ada text view. Nah, tapi kalau kita lihat di tampilan hasilnya, itu yang kelihatan cuma text view-nya aja. Yang tulisan Hello World ini. Constraint layout-nya mana? Nggak ada. Ya. Constraint layout-nya nggak kelihatan. Ya. Nah, terus constraint layout buat apa? Nah, constraint layout itu kalau di HTML itu fungsinya mirip kayak div. Ya. Pokoknya sesuatu yang ada akhiran layout-nya ya di Android. Jadi misalnya ini constraint layout, nanti ada linear layout, ada frame layout ya. Pokoknya selalu diakhiri kata layout itu fungsinya sebagai kontainer ya, sama kayak div atau span kalau di HTML ya, persis. Gitu. Itu fungsi dari layout. Jadi layout ini dia ya tipenya view group ya. Tujuannya sebagai kontainer ya. View group ini fungsinya sebagai kontainer. Kalau view ini apa elemen yang nongol ada tampilannya ya. Kayak misalnya ini tulisan ini namanya text view ya tipenya ya. Terus kalau tombol ya button. Kalau form untuk inputan namanya edit text gitu ya. Terus ada lagi kalau radio apa? Radio button ya radio sih namanya. Checkbox ya. Checkbox. Terus ada lagi mungkin kayak select box itu namanya spinner ya, macam-macam. Gitu. Itu semuanya view ya. Pokoknya view kalau elemen tipenya view itu adalah elemen yang kelihatan ya, ada wujudnya. Itu bisa dilihat pakai mata ini. Tapi kalau view group itu sebenarnya sebagai wadah doang ya. Wadah untuk bagaimana elemen di dalamnya akan ditampilkan ya. Seperti itu. Sampai mana progresnya? Astaga. Kalau saya cancel bisa nggak ya? Sudah. Saya cancel aja lah. Mungkin efeknya sih nggak bakal bisa dikompil, tapi kan kita hanya melayout aja ya hari ini ya. Nah, ini juga nggak mau keluar. Ya, ngulang ya. Tapi ini agak mendingan ya. Ada progresnya jalan terus. Ya mungkin ditunggu 3 menit apa kelar ya harusnya ya. Kalau nggak macet. Karena servernya nggak tahu ya, servernya Gradle ini memang agak-agak ya kayak gini nih. Cuman 100 mega aja kok lama banget ya. Entah kenapa ya. Saya juga bingung. Oke, berarti saya jelasin ini dulu aja ya. Tadi ada dua, view sama view group ya. Yang view itu kelihatan, kalau view group nggak kelihatan. Kemudian, nah ini salah satu contohnya adalah constraint layout ya. Constraint layout itu view group. Nah, gini, yang namanya apa namanya elemen view ya di Android ya. Android kan punya namanya view ya. Nah, view ini itu tidak bisa langsung ditaruh begitu saja ya ke dalam sebuah apa namanya layout seperti ini. Jadi misalnya anggaplah ini masih kosong nih, file XML ini masih kosong belum ada isinya. Tahu-tahu langsung kita taruh text view di situ ya. Text view langsung kita taruh itu nggak bisa ya. Nggak bisa kita langsung taruh text view, beda dengan HTML ya. HTML itu kalau kita taruh ada tulisan ya, tulisan gitu tanpa kita harus bikin div atau span itu bisa kan. Di dalamnya body itu kita langsung taruh tulisan atau langsung taruh button itu bisa ya di dalam body tanpa kita bikin div atau span ya. Nah tapi kalau di Android itu nggak bisa ya,
view itu nggak bisa langsung ditaruh di XML. Jadi yang namanya view itu harus ditaruh di dalam sebuah view group. Ya. Jadi root-nya, yang jadi root di XML itu pasti adalah elemen yang diakhiri dengan layout. Ya. Contohnya constraint layout. Jadi strukturnya seperti ini. Nah, ini salah satu contohnya seperti ini. Jadi yang namanya view itu nggak mungkin jadi root ya. Nggak mungkin. Yang jadi root ini pasti tipenya view group. Ya. Bisa constraint layout, linear layout, atau frame layout. Ya. Antara itu. Kemudian di sini di apa dalamnya baru bisa kita kasih view atau bisa juga kita kasih view group yang lain ya. Kalau misalnya ternyata ada menu gitu ya, misalnya ada menu navigasi isinya 3 item, ya kita bikin aja view group baru terus bikin 3 item di dalamnya ya. Ini menu 1, menu 2, menu 3 misalnya kayak gitu ya. Seperti itu ya hierarkinya. Jadi yang jadi root-nya itu pasti view group ya. View ini nggak mungkin bisa langsung ditaruh begitu saja. Oke, nah view group itu yang paling sering kita pakai itu adalah komponen layout ya, sesuatu yang diakhiri dengan kata layout ya. Tadi contohnya di apa di source code tadi constraint layout ya, salah satu contohnya. Tapi sebenarnya jenisnya ada banyak ya. Ada linear layout, constraint layout tadi ya, ada frame layout sama ada table layout ya. Tapi kalau dari pengalaman saya itu yang banyak dipakai yang nomor 1 sama 2 ya, linear layout sama constraint layout ya. Linear layout itu kalau kita bikin view grupnya di sini kita kasih linear layout, maka seluruh item yang ada di sini ya, view yang ada di sini itu akan disusun secara linear ya. Entah horizontal atau vertikal, pilih salah satu ya antara itu. Itu kalau pakai linear layout. Kalau ini kita pakai constraint layout ya. Kalau constraint layout itu komponen yang ada di sini itu akan disusun bebas ya. Bebas sesuai constraint. Jadi contohnya ini ada tulisan hello world ya di sini. Hello world ini kalau mau saya geser ke kiri sedikit ya, di sini gitu bisa ya, atau di atas sini bisa. Tempatnya sembarang ya, bebas, dimanapun boleh. Itu constraint layout ya. Jadi kalau pakai constraint layout itu kita bisa taruh sembarang tempat ya. Tapi kalau pakai linear itu pasti urut ya. Kalau misalnya vertikal ya dari atas dulu, terus nanti ada di bawahnya ya, urut kayak gitu. Nah, ini mau saya praktekin sudah belum ya? Astaga, baru 35 mega ya. Gini aja deh, pakai file project yang kemarin aja ya. Ini saya close aja. Saya close. Kok lama? Loading. Pakai project yang kemarin, terus saya bikin file baru aja. Ya. Daripada nunggu ini lama banget ya. Bisa sejam nanti. Soalnya servernya nggak bisa ditebak. Nah, ini close kok juga lama ya. Astaga. Waduh, kok nggak ada respon. Force close aja. Oh, nggak mau juga. Lah, not responding. Force quit. Android Studio. Nah, ini moga-moga nggak langsung buka yang tadi ya. Biasanya defaultnya buka project terakhir. Wah, bener kan? Oke, langsung saya close aja sebelum dia sempat ini close project. Nah, pakai yang Hello World kemarin aja ya. Jadi kalau pakai yang versi yang kemarin kan dia pakai Gradle yang waktu saya bikin kemarin ya. Jadi nggak perlu download ya seharusnya. Paling cuma keluar ini ya. Nah, ini keluar tulisan ini Gradle files itu berubah ya. Silahkan sinkronisasi ya. Paling error di sini nih. Nah, kayak gini nih. Silahkan download yang baru kayak gitu. Cuman ya biarin aja ya. Kita kan cuman lah ini error juga ya. Astaga. Terus gimana dong?
loading. Apa mungkin kena dampak itu juga ya, internet ini ya. Saya tuh ini IndiHome ini kan kemarin bermasalah ya, hampir semua web itu nggak bisa dibuka ya, termasuk aplikasi-aplikasi juga banyak yang nggak bisa jalan, ya hanya beberapa. Nah hari ini lumayan ya, beberapa bisa jalan tapi tetap aja ada sebagian yang nggak bisa jalan ya. Saya nggak tahu apakah Gradle ini juga kena efeknya ya, karena kok downloadnya tuh lambatnya sih keterlaluan kalau yang ini. Biasanya memang nggak terlalu kencang, tapi nggak separah itu juga. Ya, itu. Nah, ini dia nyoba download lagi ya. Waduh, Sementara di awang-awang dulu, Pak. di awang-awang. Aduh, kacau nih. Kita sudah terlalu bergantung sama internet ya. Nggak ada internet, kayak gini nih. Tapi Zoom-nya ini lancar ya. Kemarin kan nggak lancar ya. Kemarin di kelas saya coba pakai Zoom, suaranya putus-putus, hilang-hilang ya. Akhirnya saya tethering ya. Tethering pun juga nggak terlalu lancar, tapi ya better lah. Nah kalau ini Zoom-nya hari ini sudah lancar, tapi yang jadi masalah ini ya. Coba lagi deh. Pakai yang tadi aja ternyata sama aja ya di sini Hello World ya. Yang project kemarin disuruh pakai Gradle yang baru ya, suruh download. Nah, saya close aja, berarti saya buka yang tadi, download lagi coba. Mana tadi? Pertemuan 4. Kita lihat downloadnya seberapa kecepatannya ya. Indexing JDK. Ya sebenarnya kalau dulu tuh kalau misalnya Gradle-nya nggak bisa ambil yang baru tuh ininya masih bisa nongol ya. Apa desainer editornya ini. Nah cuman tadi kok harus sinkron ya. Wah ini lumayan kenceng nih. Wah, ini udah lumayan. Kalau lancar ya, tadi kan akhirnya stuck di 30-an mega ya. Ya, ditunggu aja ya, sambil saya jelasin lagi ya. Wah, kacau nih internetnya nih. Oke, tadi sampai jenis-jenis layout ya. Ini ada 4 ya. Yang paling sering kan yang constraint sama linear ya. Kalau constraint itu kita bebas taruh ya. Jadi misalnya kita punya layout seperti ini, buttonnya ini posisinya itu dari tengah itu agak ke kiri sedikit, nah itu bisa ya. Kita bebas naruh itu kalau constraint ya. Jadi kalian mau bikin layout yang tidak beraturan, tidak sejajar itu pakailah constraint layout ya. Karena sembarang ya. Kita mau taruh sembarang tempat bisa gitu. Cuman gini, setelah kita naruh sebuah tombol misalnya button ke sini ya. Nah, nanti tombolnya itu kalian klik, nanti akan nongol 4 lingkaran ya. 4 lingkaran. Sebenarnya ada 4 ini ya, atas, bawah, kiri, kanan. Cuman karena saya arahin ke atas jadi yang kiri kanan nggak nongol ya. Nah, ada 4 lingkaran ya. Atas, bawah, terus kiri sama kanan. Nah, masing-masing lingkaran itu kalian harus klik ya, klik terus ditahan, nanti akan keluar anak panahnya ini, ada panahnya ini. Nah, panahnya ini ditempelin ke atas ya, ke atas buat menentukan jarak button ini dari atas itu berapa sih, berapa dp gitu loh. Kemudian button ini nanti yang sebelah kiri itu juga ada panahnya, kita tempelin ke sisi kiri, nanti kita bisa atur jaraknya button ini dari kiri berapa. Karena kan kalau constraint layout kan konsepnya kan kita bebas taruh ya, taruh dimanapun bebas. Nah, maka karena dia ditaruhnya itu bebas, maka harus didefinisikan jarak ke atas berapa, ke kiri berapa, ke bawah berapa, ke kanan berapa. Gitu. Nanti kalau sudah connect semua, nah hasilnya seperti ini. Ya, ada 4 panah ya, atas, kiri, bawah, kanan. Nah ini masing-masing ada jaraknya. Ini ke atas itu berapa, ini ke kiri berapa, ini ke bawah berapa, ini ke kanan berapa gitu. Caranya gitu. Itu kalau pakai constraint layout ya. Seperti itu. Kemudian oh kan stuck lagi kan ini kan. Cuma sampai 30 mega terus nggak jalan ya. Oh jalan.
Tapi jadi lambat ya, padahal tadi awal-awal kenceng ya. Nasib lah. Oke, ya sudah gini aja. Nanti apa namanya? Ini saya jelasin teorinya aja ya. Untuk prakteknya kalian bisa lihat di ini aja deh. Yang tahun lalu ya, di video rekaman tahun lalu harusnya ada ya. Jadi kalian cari mana ya? Ini pertemuan 4 kan. Nah, pertemuan 4 pemrograman Android. Nah, ini ya. Nah, ini demonya nanti kalian lihat di sini aja ya. Karena nah ini constraint layout ya. Saya jelasin tentang constraint layout ini. Jadi ini stepnya. Nah, ini nanti untuk apa namanya? Ya ini demonya kalian lihat sini aja ya. Karena ini memang force major ya. Nggak bisa internetnya ini astaga. Ya ini gini. Oke, gitu aja lah ya. Karena ini situasi darurat. Ya, ya ini saya jelasin teorinya aja ya, lebih ke konsepnya aja. Jadi ini untuk constraint layout itu kita bisa taruh bebas ya, gitu pakai ini, pakai panah-panah ini ya. Ada 4 sisi itu harus ditentukan semua. Sebenarnya bisa aja kalian hanya menentukan atasnya doang itu bisa, tapi nanti tampilannya kalau dibuka di HP satu sama yang lain itu kan jaraknya bisa beda-beda. Karena ke kiri, ke kanan sama ke bawahnya kan nggak ditentukan. Akhirnya kan jadinya kan menyesuaikan kondisi HP-nya kan gitu. Jadi bisa lain-lain. Tapi kalau sudah diginiin ya dikasih panah seperti ini itu pasti sama tampilannya ya. Mau di HP manapun sama ya. Jadi posisinya dari tengah agak ini dari tengah kan sini ya, agak ke kanan sedikit nah kayak gitu. Seperti itu. Nah, kemudian yang namanya constraint itu tidak selalu harus nempel ke pinggir layar ya. Jadi constraint ini bisa juga ditempel ke elemen lain. Jadi contohnya ini saya punya button warna merah, itu saya atur jaraknya terhadap button warna ungu yang ada di sini. Jadi ketika button ini, misalnya saya geser sedikit ke bawah, maka tombolnya ini juga akan geser sedikit ke bawah ya. Karena kan button ini kan pokoknya jaraknya itu misalnya katakanlah 50 pixel terhadap button yang ungu ya. Button merah ini jaraknya 50 pixel terhadap button ungu. Nah, nanti ketika button ungu ini geser sedikit ke bawah ya, maka ini juga akan geser ke bawah karena dia jaraknya harus 50 pixel ke sini. Ya, misalnya kayak gitu. Jadi ini yang namanya lingkaran ini tidak harus selalu ditempel ke pinggir layar ya. Ke sisi layar ini nggak harus. Tapi kalau misalnya di sini ada teks ya, tulisan Hello World, ini mau ditambah ke situ, ke Hello World-nya bisa aja ya, bebas. Gitu. Itu pokoknya ini panah ini menentukan jarak dia terhadap elemen yang lain atau terhadap sisi layar ya. Intinya sih seperti itu. Itu constraint layout ya. Kita bisa fleksibel pokoknya. Nah, berikutnya adalah linear layout ya. Linear layout itu ini yang paling sering dipakai karena kan kalau kalian mau bikin layout yang rapi itu silahkan pakai linear layout ya. Ada dua pilihan ya, vertikal sama horizontal ya. Kalau vertikal itu disusun dari atas ke bawah ya. Kalau horizontal dari kiri ke kanan ya. Jadi kalau misalnya saya taruh ya, saya bikin linear layout nih, kan kayak gini tagnya ya. Terus di dalamnya sini, misalnya saya bikin ada 3 tombol ya, ada button, terus button lagi, nah, maka button itu akan disusun secara ini vertikal ya, tergantung orientation yang ada di sini. Ini orientasinya kan vertikal, berarti kalau saya bikin ada 3 komponen button di sini, maka buttonnya akan disusun ke bawah ya. Button pertama, button kedua, button ketiga. Nah ini 2 button ya. Contohnya di sini linear layout ya, tipenya vertikal, lalu buttonnya ada 2 ya, kayak gini. Nah maka dia otomatis akan disusun secara, aduh langsung yang ini ya. Ya pokoknya kalau vertikal tuh dari atas ke bawah ya. Ini button pertama, ini button kedua, ini button ketiga, nah kayak gitu. Ya, itu vertikal. Kalau horizontal tuh contohnya yang ini ya, ke kiri ke kanan ya. Ini tombol pertama, tombol kedua itu namanya horizontal ya. Tapi kalau atas ke bawah itu vertikal ya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau pakai linear layout itu kita nggak perlu mendefinisikan jarak ya. Kayak constraint layout. Jadi kalau kalian lihat ya tadi di constraint layout itu contohnya yang ini pas bikin Hello World ini kan pakai constraint layout nih.
Nah, ini satu elemen kan panjang ya, karena kita harus tentuin constraint bottom, left, right, sama top ya. Jadi constraint topnya itu mana, leftnya mana, right-nya mana, bottomnya mana. Nah, itu ada ininya, ada atribut ini, 4 ini. Ya. Tapi kalau kalian pakai linear layout, itu tidak perlu atribut constraint ya, maka lebih singkat. Ya, cuman butuh ini aja. Width-nya berapa, height-nya berapa, sama ini paling tulisan yang ada di tombol ya, teks. Jadi lebih ringkas ya kalau pakai linear layout. Karena sudah pasti akan disusun secara vertikal, kalau enggak ya horizontal. Ya pilihannya kan cuma itu. Begitu. Kemudian, oh iya, dalam sebuah elemen, ini penting ini ya, dalam sebuah elemen, apapun bentuknya ya, entah itu view atau view group, itu semuanya wajib punya 2 atribut ini ya, yang saya blok ini ya, layout width, layout width, sama layout height ya. 2 ini harus ada ya, apapun komponennya harus punya 2 ini. Kalau ini kalian hapus ya, maka pasti akan muncul error ya, dijamin ya. Karena 2 ini wajib ada. Jadi layout width sama layout height itu untuk menentukan ukurannya ya. Misalnya saya punya button ya. Buttonnya ini tulisannya tombol pertama. Nah, width-nya itu berapa? Ya, mau kita set berapa? Ini kalau di sini mau kalian tulis dalam satuan dp ya atau pixel boleh ya, bisa aja. Misalnya kalian tulis 200 dp ya. Itu bisa. Nanti maka lebarnya akan di set 200 density pixel ya. Terus kemudian head-nya mau kalian set berapa? Misalnya 150. Ya nanti head-nya ini kalian tulis 150 dp, maka tingginya akan jadi 150 density pixel. Gitu. Jadi isi di dalam sini itu bisa pakai angka atau bisa juga pakai ini ya, wrap content atau match parent ya, ada 2 pilihan. Wrap content, match parent. Wrap content itu kita bikin lebarnya dia itu selebar konten yang ada. Konten itu maksudnya tulisan ini loh. Kan saya punya tulisan tombol pertama, ya kan? Nah, maka lebarnya dia itu akan disesuaikan dengan ya konten di sini, ya. Jadi selebar tulisan ini gitu loh. Kalau tulisan tombol pertama ini makan tempat sebanyak lebarnya sampai 70 pixel ya, maka di sini lebarnya ya 70 gitu. Height-nya juga sama ya. Kalau height-nya ini kita bikin wrap konten, maka tingginya akan disesuaikan dengan tinggi tulisan yang nongol nantinya. Ya. Jadi kalau wrap konten itu pokoknya sesuai konten ya, sesuai tulisan yang ada di sini. Ya. Kalau button ya sesuai tulisan, ya. Kalau image ya sesuai gambarnya, nah, kayak gitu. Itu namanya wrap konten. Ya. Nah kalau match parent, ya ada tipe yang kedua match parent. Kalau match parent itu ukurannya akan dibikin selebar mungkin, ya, semaksimal mungkin. Ya, itu namanya match parent. Ya. Contohnya ini tadi ya, di bawah ini tadi. Nah ini contohnya tombol pertama ini kan dibikin wrap konten, maka ya lebarnya secukupnya aja. Ya, secukupnya tulisan ini. Kalau tulisannya saya tambah lagi tombol pertama spasi 1 2 3 ya maka dia akan tambah lebar. Itu namanya wrap konten, pokoknya menyesuaikan kontennya. Nah, kalau match parent tuh contohnya di tombol kedua ini. Width width apa? Width-nya kan tadi kan lebarnya kan saya set match parent, artinya dia akan dibikin sampai mentok ya. Sampai mentok ke kiri, mentok ke kanan ya, sesuai ukuran dari parent-nya. Nah, karena parent-nya tombol ini mana tadi? Nah, ini parent-nya dia kan linear layout yang ada di sini ya. Sedangkan linear layout ini kan dia kan statusnya kan sebagai root ya. Sebagai root. Root artinya ya dia akan sebagai dasar layarnya. Maka ketika di sini saya bikin match parent tombol di dalamnya maka dia akan selebar ukuran layar ya. Nah, segini. Mentok seukuran layar gitu. Nah, kalau ini misalnya nih height-nya itu saya set match parent juga. Apa yang akan terjadi? Ya tombolnya akan jadi tingginya ini tinggi ke atas ke bawahnya akan mentok ya. Ini mentok ke atas, ini mentok sampai bawah ya, sampai layarnya habis ya. Gitu. Nah, itu jarang dipakai kalau untuk yang height ya. Yang height ini setahu saya nggak akan pernah dibikin match parent kecuali ya untuk view group ya. View group ini ya. Kayak linear layout ini semuanya match parent ya. Kalau linear layout, constraint layout semuanya pasti match parent. Tapi kalau view itu biasanya kalau mau dibikin yang match parent itu hanya width-nya aja ya, width-nya doang yang match parent. Kalau height-nya sih selalu yang wrap content ya. Biasanya gitu. Kecuali ya memang kalian punya kebutuhan lain yang nggak biasa ya silahkan ya. Tapi secara konsep seperti itu. Ya, itu wrap content, match parent ya. Kalau selain pakai angka ya, tapi kalau tetap mau pakai angka boleh kok. Di sini bisa. Ya, misalnya ukuran tombol itu semuanya fix 50
DP gitu misalnya, ya udah di set aja 50 kayak gitu. Itu bisa. Seperti itu. Nah, ini jadi kalau mau pakai angka boleh ya. Mau pakai ini wrap konten atau match parent juga boleh. Jadi ada 3 pilihan ya untuk cara ngisinya. Oke, ini contohnya hasilnya seperti ini. Ya. Nah, ini model bertingkat ya ini ya. Linear layout-nya ada 2 ya. Mana ya? Oh, ini source code-nya ada di bawahnya. Jadi ini linear layout yang pertama, itu tipenya vertikal, dikasih 2 tombol ya. Tombol pertama sama tombol kedua ya. Tombol pertama itu wrap konten semua, tombol yang kedua itu width-nya match parent, maka hasilnya seperti ini. Ini tombol pertama, ini tombol kedua ya. Vertikal kan, karena vertikal dia disusun dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah, nah kayak gitu ya urutannya. Nah, kalau kita lihat di baris yang ketiga, ini ada 2 tombol ya, disusun secara horizontal ya. Jadi campur ya. Ada tombol yang vertikal, terus di bawahnya sini ada tombol yang horizontal. Nah, kalau mau bikin kayak gini gimana? Ya tambahin linear layout yang baru. Jadi setelah kalian bikin 2 tombol ini, tombol pertama sama tombol kedua, jangan langsung bikin tombol ketiga ya, tapi bikin dulu linear layout ya. Nah, di sini kalian bikin dulu linear layout yang tipenya orientasinya horizontal. Baru nanti tombol ketiga taruh di dalamnya ya. Di sini ada tombol ketiga sama tombol keempat ya. Ditaruh di dalam linear layout yang tipenya horizontal. Maka tombol ketiga sama tombol keempat ini akan disusun secara horizontal ya. Mendatar dari kiri ke kanan kayak gitu ya. Seperti itu. Ini tipe yang horizontal ya. Begitu. Jadi bisa bertingkat ya linear layout. Nanti kalau mau dibikin bertingkat lagi bisa ya, di sini di dalam linear layout yang horizontal bikin lagi constraint layout itu misalnya. Boleh aja ya, bebas ya. Gitu. Jadi ini caranya nata ya. Nah, maka saya bilang yang paling sering dipakai itu ya memang sebenarnya ini ya, linear layout, karena kan tampilan Android kan biasanya memang rapi ya, rapi, urut gitu ya, konten-kontennya mau aplikasi apapun kayaknya kebanyakan tampilannya benar-benar tertata rapi gitu. Kalau yang constraint layout itu biasanya dipakai buat apa ya? Ya tampilan yang susunannya tuh nggak bisa apa? Ya nggak melulu sejajar gitu ya. Beberapa bagian di aplikasi biasanya tetap ada yang pakai constraint juga sih. Kayak misalnya ketika kalian buka Instagram terus kalian mau posting story gitu ya. Nah, kan biasanya masuk mode kamera. Nah, itu kan ada tombol di kiri, terus di bawah itu kan sebenarnya nggak rapi ya. Itu bisa pakai constraint layout ya, gitu. Karena tombolnya tuh susunannya tuh kalau saya lihat memang nggak rapi ya. Berarti ya udah, maksudnya nggak sejajar, nggak gimana gitu ya. Tapi agak-agak apa namanya? Kalau dibikin apa namanya? Dibikin lurus gitu kayak nggak bisa gitu. Ya udah pakai constraint aja ya. Tapi kalau konten yang di dalam, yang kalian misalnya lihat feed gitu ya, news feed, terus lihat explore gitu, nah itu semuanya pakai linear layout ya. Karena emang kontennya tuh rapi ya. Ya itu aja sih. Kayak gitu tuh, tapi ya, berdasarkan pengalaman ya, ini harus pakai yang mana, pakai constraint atau pakai linear. Kalau saran saya, default-nya kalian bikin aja pakai linear gitu ya. Saran saya ya. Nah, tapi seandainya nanti setelah dibikin pakai linear, kalian otak-atik kok nggak bisa sesuai keinginan, ya sudah baru pakai yang constraint layout ya. Constraint layout itu kalau kontennya terlalu banyak itu soalnya jadi rumit ya. Rumit, kebanyakan panah itu loh. Bayangin kalau di sini dalam satu layar ini tombolnya ada 10 ya. Ada panahnya kan berarti ada 40 ya. Begitu dibuka itu langsung muncul semua panahnya, itu kan lihatnya setengah mati kan, pusing kan. Gitu. Jadi kalau konten itu dalam satu layar itu banyak konten, jangan pakai constraint ya. Pusing. Dan nanti kalau misalnya ada yang geser dikit gitu ya, padahal ada tombol-tombol lain, ada banyak tombol yang bergantung dengan tombol ini, maka jadi berantakan. Gitu. Jadi constraint layout itu memang hanya cocok kalau kontennya sedikit ya. Enggak terlalu banyak konten di sini ya. Jadi kalau kontennya dikit silahkan pakai yang constraint ya. Tapi kalau kontennya banyak ya sebaiknya pakai linear, karena kalau kontennya banyak kan kita harus nyusunnya kan harus benar-benar rapi ya. Gitu. Dan kalau kontennya banyak itu juga biasanya kan kita pakai scrolling ya. Kayak feed di Instagram itu kan di home-nya itu kan kita scroll ke bawah, scroll 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 gitu kan. Nah, itu kalau pakai constraint ya susah ya.
Constraint itu kan nggak, istilahnya hanya apa yang nongol di satu layar ini dan nggak pakai scrolling ya, tanpa scrolling. Jadi konsepnya memang kalau constraint tanpa scrolling. Jadi makanya saya bilang tadi constraint layout kalau di Instagram itu cocoknya untuk kalau kita mau posting story yang masuk mode kamera itu kan kita nggak perlu scrolling kan. Paling scrollingnya milih filter, tapi itu kan cuman bukan scrolling layarnya penuh kan enggak ya. Beda dengan kalau kita masuk ke apa bagian feed-nya atau explore gitu kan kita scrolling kan kontennya kan geser satu layar itu kan geser semua ya. Gitu. Kemudian nah itu yang view group ya, yang layout seperti itu. Kemudian kalau yang untuk UI komponen ini ada banyak banget ya. Ada banyak banget untuk komponen yang tipenya view ya. Yang paling basic itu adalah teks ya. Teks sendiri ada dua macam. Text view itu untuk label ya, untuk nampilin tulisan doang itu text view. Lalu ada yang ini, ada yang AB terus ada garis bawahnya ini loh. Ini semuanya adalah inputan ya. Kalau yang ini plain text itu inputan teks biasa ya. Terus password ini ya apa kayak teks biasa cuman nanti keluarnya bintang-bintang ya. Kalau ini password yang keluarnya angka ya. Terus ini email dan lain-lain ya. Nah, ini kok macamnya ada banyak padahal kalau kita taruh itu sebenarnya tampilannya sama semua ya. Tampilannya cuma kotak gitu ya atau garis doang ya. Nah, terus bedanya apa sih sebenarnya di antara semua ini? Bedanya adalah keyboard yang muncul ya. Jadi ini kan inputan ya kan, inputan teks gitu loh. Nanti kan kalau sama user itu inputnya dipencet itu kan akan nongol keyboard ya. Nah, keyboard yang nongol tuh mau keyboard apaan? Nah, itu nentuinnya di sini. Gitu. Kalau plain text ya keyboardnya keyboard QWERTY biasa ya, ABCD itu ya. Kalau password itu juga sama sih, ABCD cuman tulisannya nongolnya bintang-bintang. Kemudian kalau yang password yang numerik ya ini 123 ya. Terus kalau email ini nongolnya keyboard yang QWERTY, tapi di bagian bawah itu nanti ada logo @-nya sama .com-nya. Nah, kayak gitu, beda dikit. Kalau phone ini angka ya dan seterusnya ya. Ini keyboardnya banyak banget ya. Gitu. Ini jadi semua ini kalau dari sisi tampilan sebenarnya sama ya untuk inputannya, tapi yang berbeda adalah keyboard yang nongol di dalamnya ya. Gitu. Ini baru satu bagian ya buat teks doang ya. Nanti ada button, ada widget. Ini macam-macam. Ini udah belum ya? Wah, tinggal sedikit lagi. Astaga. Tapi waktu kita nggak banyak ya, tinggal sekitar 15-20 menit lagi ya. Ya nanti saya tunjukin sekilas saja nih kalau berhasil selesai ya. Gitu. Oke. Ini untuk apa? Inputan. Jadi sebenarnya semua ini sama aja, cuman beda keyboard aja ya. Seperti itu. Loh, sudah habis ya? Cuman ini doang. Oh, sudah habis. Iya, harusnya sih pakai demo ya. Nah, di demo itu biasanya saya bisa jelasin banyak banyak hal ya sambil nyoba-nyoba gitu. Nah, sebenarnya ada komponen yang lain lagi ya. Misalnya tombol ya dalam button ini juga ada. Tapi kalau tombol itu apa namanya? Macamnya nggak banyak sih. Tombol cuma satu macam aja ya karena cuma buat dipencet udah gitu doang. Ya. Makanya nggak saya bahas ya. Nanti tombol itu saya bahas sekalian untuk yang ini minggu depan itu karena kita sudah pakai ini, pakai event ya. Jadi kalau pakai event itu misalnya kita punya tombol, tombolnya dipencet nanti akan terjadi sesuatu. Nah, itu kan kita sudah masuk ke codingnya ya. Nah, itu baru kita butuh ini button. Jadi buttonnya itu sekalian untuk yang minggu depan ya. Nanti per pertemuan nanti komponennya masing-masing saya bahas ya. Karena kalau apa saya bahas semua langsung di pertemuan sekarang pusing ya karena ya kayak button tadi ya button kalau cuma ditaruh doang nggak ngapa-ngapain ya kayak maksudnya button ini ya kan cuma ditaruh doang tapi nggak ada fungsinya kan dipencet juga nggak bisa. Nah kalau mau bisa dipencet nanti terjadi sesuatu itu harus melibatkan ini tadi ya melibatkan ini activity sama intent ya. Jadi ini kalau misalnya dipencet nanti tahu-tahu pindah pindah ke halaman lain nah itu pakai itu ceritanya begitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Dari hasil kita mengawang-awang itu, membayangkan, berimajinasi, karena kita nggak bisa praktek ya. Ini sambil nunggu bentar, kayaknya masih sempat lah ya. Nanti saya demoin sebentar ini. Tinggal dikit lagi tapi ini kok macet ya. Jadi itu kayaknya ya apa? Internetnya ini.
IndiHome ini connect ke servernya ini itu mungkin jaringannya di sana lagi bermasalah ya, di tengah-tengahnya itu. Itu tadi seperti saya cerita, beberapa website itu dibuka lancar ya, tapi ada sebagian juga yang dibuka tetap nggak bisa atau lambat banget ya. Gitu. Jadi emang belum pulih sepenuhnya ya untuk para pemakai IndiHome ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai di sini? Ada Pak, saya Pak. Oh ya, siap. Untuk yang linear layout itu yang vertikal atau horizontal kan nanti dia secara otomatis menyusun itu ya Pak, menyusun tombolnya misalnya. Nah, itu bisa dikasih selang nggak ya Pak? Atau kasih margin gitu ya nggak Pak? Oh, Antara bisa. tombolnya gitu. Dikasih margin ya? Bisa, tapi ngasih Ya. marginnya itu di dalam button ini. Jadi misalnya nih ada dua tombol kan, ini ada button, ini ada button. Nah, button pertama sama kedua ini mau saya kasih jarak. Jadi nanti di sini, di tengah-tengahnya ini tombol pertama, ini tombol kedua kan. Nah, di tengahnya ini kan mau saya kasih jarak, ya kan? Saya kasih jarak misalnya sebanyak 50 pixel atau 50 dp gitu ya jaraknya. Nah, itu kalau kamu bisa pakai ini, kamu bisa kasih margin bottom di sini atau margin top di sini, ya. Kalau mau ngasih jarak, gitu. Ya gitu doang sih, buat ngasih apa margin ya. Kalau untuk konsep box model ya, kayak kalau di web kan kita kenal ada istilah CSS box model ya. Itu untuk ngatur padding, margin, itu di Android itu konsepnya sama kok. Ya, padding, margin itu sama, ya. Gitu. Jadi kalau padding itu kan dia mengatur jarak, ini tombol ya, mengatur jarak dari pinggiran tombol ini ya ke kontennya, itu kan padding ya namanya ya. Terus kalau mau ngatur jarak dari tombol ini ke komponen di luarnya itu margin kan kayak gitu. Itu sama ya. Sama konsepnya. Jadi itu dia memang pakai konsep sama kayak di web, mungkin biar orang developer nggak bingung juga ya, karena udah terbiasa dengan CSS box model ya. Gitu. Paling yang beda sih cuman ini aja sih, apa namanya? Kalau di web itu kan ada border, dan ini bordernya agak lain sih kalau di sini. Tapi kalau untuk padding sama margin itu sama ya konsepnya. Wah, ini sudah mau selesai nih. Downloadnya sudah kelar ya. Ini Gradle build lagi sinkron. Kita lihat progresnya. Moga-moga nggak error. Ternyata nanti error terus atau ternyata butuh download yang lain. Nah, download lagi. Seriusan download lagi. Oh enggak. Oh ya download sih, tapi kayaknya filenya kecil-kecil ya. Jadi cepet nih. Langsung kelar. Oke. Ya itu ya, bisa pakai padding, bisa pakai margin, tergantung kebutuhan ya. Kalau padding itu kan jarak ke konten ya, kalau margin jarak keluar ya, gitu. Seperti itu caranya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Sama berarti satu layar itu bisa berbanyak layout ya Pak? Bisa digabung concern layout sama linear layout itu juga bisa Pak? Bisa, bisa. Dicampur-campur bisa, tapi gini, perutnya cuma satu ya, kayak konsep ini tadi. Perutnya ini harus satu doang ya. Bebas sih mau pakai linear atau mau pakai constraint. Nah, nanti di dalam perutnya ini kamu mau tambahin layout yang lain boleh, di sini tambahin constraint, di sini tambahin linear, terus di dalamnya lagi mau dikasih yang lain lagi bebas ya, bisa bertingkat sampai banyak ya, gitu. Bisa ya nggak terbatas kok. Tapi ya perlu diingat ya, ini kan layar HP ya, beda dengan layar apa? Kalau kalian bikin web kan, web itu kan biasanya defaultnya kan ditujukan untuk komputer ya, untuk PC, desktop gitu ya, yang layarnya tuh lebar dan monitornya tuh besar gitu loh. Tipenya pun horizontal ya. Bukan horizontal. Landscape ya. Layar monitor itu kan selalu landscape ya. Monitor komputer atau laptop itu kan landscape. Jadi kita bisa taruh banyak konten dalam sebuah web ya. Ya contohnya ini misalnya, nah kayak gini nih ikhlas ini kan kontennya kan banyak ya. Nah ini kalau kamu taruh di HP kan nggak mungkin langsung nongol sebanyak ini kan, ya kan? Ya pasti ya jangan banyak-banyak ya kalau di HP ya, karena kan HP itu layarnya kan tipenya portrait dan kecil gitu ya. Gitu. Jadi terlalu banyak layout pun juga kurang bagus ya. Paling ini sih kalau lihat dari hierarkinya itu 2 tingkat aja sudah lumayan banyak kok ini. 2 tingkat kayak gini.
Jadi kalau ditambahin lagi ada layout lagi di sini, terus ada layout lagi di sini, itu biasanya sih kebanyakan ya. Gitu. Ya itu karena HP kan nggak boleh terlalu banyak komponen ya. Harus apa? Minimalis dan harus masih bisa dipencet ya, masih nyaman gitu loh untuk dipencet gitu. Tapi ya pada prinsipnya layoutnya bisa nggak terbatas ya. Unlimited. Mau berapapun boleh. Ya, gitu. Ada lagi yang mau Baik, ditanyakan? Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ini masih download ya ternyata ya. Astaga, ternyata banyak sekali yang di-download. Tapi ya ini cepat sih, mungkin karena beda beda server ya. Nah, ini langsung selesai itu ya. Khusus yang Gradle tuh, ya memang kalau dari pengalaman servernya Gradle tuh memang paling lambat di antara yang lain ya. Downloadnya pasti lama ya. Apalagi dulu waktu masih praktek di apa langsung tatap muka itu di lab itu ternyata hari ini ada update Gradle yang baru gitu ya. Terus semuanya pada bikin project baru, bubar semua. Download bareng gitu nggak kuat. Ya. Bukan nggak kuat, tapi servernya sananya yang jelek. Ya. Nggak tahu, jadi lambat. Gitu. Ada lagi mungkin yang lain mau ditanyakan? Nah, ini untuk latihannya nanti kalian silahkan bikin ini ya. Halaman login ya. Untuk ini pakai linear layout aja cukup ya. Cukup karena halaman login itu kan biasanya susunannya rapi ya. Ada inputan untuk username sama password itu kan pasti sejajar itu kan. Di bawahnya ada tombol, tombolnya pun juga biasanya juga susunannya rapi ya, ukurannya sama gitu, sejajar juga ya. Ya nanti silakan berkreasi. Saya nggak mengharuskan pakai constraint atau pakai linear ya, bebas kok. Yang penting dalamnya ada kelima komponen ini ya. Ada judul ya, terus username, password, login, register ya, kayak gitu. Ini judulnya kalian boleh tulis bebas ya. Judul ini bukan berarti harus sesuai nama project itu enggak ya. Kalau nama projectnya kan pertemuan 4 underscore itu kan jelek ya. Judulnya nanti kalian kasih aja aplikasi apa itu misalnya apa namanya pesan makanan online atau apa ya. Suka-suka kalian lah ini judulnya. Yang penting ada title-nya aja. Oh iya sama jangan lupa dihias-hias juga ya. Jadi jangan plain-plain amat gitu. Jangan cuman ini default terus ya udah asal taruh selesai gitu ya. Tapi kalian perhatikan juga apa namanya misalnya mau kalian ganti warnanya boleh ya. Dikasih jarak, dikasih margin itu ya. Kalau asal taruh doang, kalau tanpa di set marginnya pasti jelek ya. Karena tampilan itu kan yang bikin bagus itu kan anu ya, margin ya. Contohnya ini paling gampang nih. Ini ada tombol ya. Tombolnya kan tadi width-nya saya set match parent. Dia akan nempel ke layar ya. Layar kiri sama layar kanan. Ini kan jelek ya. Mana ada kalau kalian lihat aplikasi yang tombolnya nempel ke layar, pasti paling enggak ini dikasih jarak dikit gitulah ya. Di sini dikasih jarak dikit. Katakanlah 24 dp gitu, ini juga 24 dp, itu pasti harus di set kan. Ini ke atas juga sama, ini jangan nempel kayak gini, harus dikasih jarak kan kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau paling gampang ya untuk yang mepet-mepet ini bisa pakai padding aja ya. Jadi root-nya dikasih padding. Jadi kalau misalnya contohnya yang ini, nah linear layout-nya ini kalian kasih padding ya di dalam sini. Nanti supaya langsung semua kontennya itu nggak ada yang nempel ke layar ya. Jadi nanti di sini langsung ada jaraknya ke atas berapa, ke kiri berapa, ke kanan berapa, ke bawah berapa. Ya, gitu dikasih aja padding. Ya, terus apa namanya? Kalau yang jarak antar komponen ya bisa pakai ini. Apa namanya? Bisa pakai margin. Ya, gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ternyata ini juga nggak bisa selesai ya. Masih download macam-macam. Biasanya padahal itu ya, kalau dulu kan di kelas juga pernah waktu saya bikin project terus baru download tapi ya langsung kelar lah, paling nunggu 5 menitan cukup ya. Nah ini sudah setengah jam lebih aja nggak kelar-kelar ya, itu yang masih ada masalah dengan ini internetnya ya. Ya sudah nasib. Nanti kalian itu aja ya lihat rekaman yang tahun lalu semester lalu ya.
yang tadi sudah ada di buka aja di channel saya ya. Mana tadi? Oh, yang tadilah pokoknya di channel saya, cari yang pertemuan 4 ya. Lihat di situ untuk demonya ya. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya, Pak. Oke, siap. Itu kalau sudah di constraint seperti itu, mau HP-nya mau di-rotate itu nggak berpengaruh ya, Pak? Constraint layout ya? Nah, kalau Ya. constraint layout di rotate ngaruh sih sebenarnya. Oh, ngaruh. Oh, ngaruh karena constraint layout ini kan jaraknya kan ini ya, by apa namanya? By DP ya. Sekian DP gitu. Nah, nanti kalau di rotate dia bisa menyesuaikan sih, tapi pasti akan ada perbedaan sedikit gitu loh. Nah, nanti kan sebenarnya di sini juga bisa ngetes ya, di apa namanya? Aduh, nggak ketok ya. Nanti coba lihat yang kemarin. Nah, ini nih. Jadi kalau kamu bikin apa namanya? Kamu bikin apa namanya? Tampilan di sini. Ini kan terus kamu pakai constraint layout misalnya nih, kayak gini contohnya. Nah, kalau kamu mau ngetes seandainya di rotate kayak apa, ini ada tombolnya nih. Ini layarnya coba di rotate, nanti hasilnya seperti apa, nanti kelihatan di sini ya. Gitu. Seperti itu. Jadi ya pasti berubah ya, sudah pasti berubah karena ya itu tadi orientasinya kan berubah dari vertikal ke horizontal. Jadi kalau misalnya secara sebentar, contohnya yang ini tadi. Kalau itu tadi pasti di tengah sih. Nah, ini pasti di tengah karena ini semua constraint-nya parent, ya parent. Jadi kalau ini di rotate tetap di tengah ya. Tapi kalau yang ini, nah ini kan nggak pas di tengah ya. Jadi constraint-nya itu ya ini misalnya ini agak ke kanan sedikit kan. Ini kan nggak pas di tengah. Ini ke atasnya tuh pasti jaraknya tuh ada angkanya gitu. Ini ke kiri juga ada angkanya, ke kanan ada angkanya, ke bawah ada angkanya. Nah, waktu di rotate itu kan rasionya kan berubah ya, rasio screen-nya ya. Nanti satuan DP-nya juga akan berubah. Nah, biasanya kalau di rotate itu nanti ini akan cenderung turun ke bawah ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ini layarnya segini gitu ya. Layarnya segini kan, kalau portrait kan posisinya di sini. Nah, ketika di rotate dia nanti akan condong ke kanan bawah ya posisinya. Kalau ini kan ya kan kalau layarnya seukuran ini, panjangnya kan kalau portrait kan sampai sini misalnya ya. Ini kan cenderung di atas ya, tengahnya kan di sini nih, garis tengahnya. Ya kan layarnya kan sampai sini. Ini kan agak di atas, tapi kalau di rotate ini harusnya agak condong ke bawah ya. Gitu, agak cenderung ke bawah. Jadi memang agak geser-geser dikit. Ya, pasti ada pergeseran gitu. Nah, itu tadi makanya di sini sudah disediakan tombol ya. Kalau mau ngetes, ntar kalau di rotate gimana? Ya itu tes aja di sini. Nanti kan kelihatan. Ya. Seperti itu. Nah, makanya saya bilang tadi kalau apa? Biar nge-layout itu default-nya pakai aja linear layout ya. Kalau linear layout kan mau di rotate kayak apa kan juga nggak akan berubah ya. Tampilannya akan selalu sama itu kalau linear. Karena dia nggak pakai sistem jarak ya. Jarak ke komponen ini berapa, komponen itu berapa. Ya itu nggak pakai. Ya. Nah, makanya kalau apa namanya? Untuk constraint layout, tadi saya bilang, itu hanya cocok untuk komponen yang simple-simple aja, yang komponennya sedikit, nggak terlalu banyak. Ya, karena salah satunya ketika di rotate tadi ya, kalau komponennya terlalu banyak di rotate pasti hancur semua nanti ya kalau kebanyakan komponen. Tapi kalau komponennya sedikit masih bisa diakalin gitu. Yang ngetesnya nanti pakai tombol yang ini, yang ada di sini. Ya, di rotate aja nanti kelihatan perubahannya. Gitu. Seperti itu. Oke, Pak, terjawab. Terima kasih. Oke, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mumpung masih ada waktu nih. Jadi ini kayak sesi tanya jawab aja ya. Prakteknya nanti lihat video ya. Gitu. Nanti kalau misalnya ini kan kita punya grup ya. Grup Telegram sudah pada join kan. Nanti kalian misalnya nyoba-nyoba gitu ya. Terus ada yang bingung, langsung tanya di grup aja nggak apa-apa ya. Kasih screenshotnya gitu misalnya. Nanti saya jawab ya.
gitu. Karena mungkin karena ini kita nggak praktekin, jadi kayak mungkin ada beberapa hal yang saya tuh nggak jelasin di sini gitu loh, nggak saya jelaskan di modul ya. Mungkin komponen kecil misalnya kayak kayak apa ya, misalnya ganti ganti ukuran tulisan, ganti warna itu ya, meskipun minggu lalu sempat saya bahas ya. Ya tapi misalnya mungkin terus lupa ya, kayak misalnya apa namanya ngeset margin itu juga kan nggak ada ya, minggu lalu juga nggak ada. Nah di sini saya juga nggak jelasin ya. Nah itu nanti kalian bisa tanyain kalau misalnya bingung ya. Kalau mau ngeset misalnya gini nih, paling gampang ya. Ini kan saya punya 2 tombol, ya kan? Bisa nggak sih kalau 2 tombol kiri kanan ini saya bikin ukurannya sama, ya, tapi penuh sampai sini gitu loh. Kalau ini kan 2 tombol ini kan masih ada sisa space di sini, ya kan? Ada sisa space di sini. Nah, pengennya itu tombolnya itu ukurannya sama, rata gitu loh. Dibaginya di tengah, pas di tengah sini. Jadi tengah ini nanti yang sebelah sini tombol ketiga, sebelah sini tombol keempat. Nah, itu caranya gimana? Nah, misalnya kayak gitu. Itu juga bisa ya. Ini kalau pengen bikin kayak gitu, itu kalian tinggal tambahin aja di sini mana nih? Nah, ini. Di sini kalian bisa tambahin namanya weight ya, layout weight. Berat ya. WEIGHT ya. Weight, layout weight di sini. Weight-nya di set 1, yang di sini juga 1, maka dia akan di set sama besar ya. Kalau di sini weight-nya itu di set angkanya 2, di sini 1, ya maka ukurannya berbeda, itu rasionya. Jadi yang gede malah yang angka 1 ya. Yang 2 ini akan sedikit lebih kecil ya. Gitu. Seperti itu. Pakai layout weight. Nanti dia akan di set ukurannya sama. Tapi jangan lupa juga ini ya. Tombolnya ini width-nya ini di set match parent ya. Ini match parent, ini match parent. Terus jangan lupa ditambahin layout weight. Kalau misalnya kalian nggak tambahin layout weight ya, di sini kalian set match parent, ini juga match parent. Nanti tombolnya yang nongol cuma 1. Dan tombol ketiga doang. Karena tombol ketiga kan dibikin match parent kan dia akan mentok sampai sini. Nah, tombol keempatnya nggak kelihatan karena dia kedorong ya. Di sini tombol keempatnya, maka nggak nongol. Nah, supaya kedua tombol ini bisa muncul sama besar ya, itu dan di sini pakainya itu match parent. Nah, jangan lupa ditambahin layout weight ya. WEIGHT ya. Angkanya 1 ya. Tulisannya gini ya. Layout weight. Ya, nah gini sama dengan 1, nah kayak gini. Gitu. Yang satunya juga dikasih sama ya. Ini layout weight-nya 1, ini juga layout weight-nya 1 gitu. Sama besar. Gitu. Itu contohnya ya. Nah, mungkin nanti selama kalian coba praktek mungkin ada hal-hal yang kalian nggak tahu dan mau ditanyain silakan ya. Kayak itu contohnya ya. Kan nanti kan kalian butuh bikin ini ya. Barangkali ada yang mau bikin tombol login sama registernya dijajar tapi ukurannya bisa sama besar. Nah, itu ya tadi caranya seperti itu ya. Gitu. Terus apalagi misalnya nih untuk inputan ya edit text ini kalau mau ganti apa bentuknya gimana itu. Defaultnya itu cuma garis doang ya, garis doang. Kan bisa juga kalau mau dibikin kotak itu kan bisa. Nah, itu bisa pakai diganti background-nya misalnya kayak gitu ya. Ganti background ya. Misalnya ini nggak ada edit text ya. Ya nanti misalnya anggaplah ini edit text ya. Di sini kalian tinggal tambahin Android background ya. Background terus kalian kasih background tuh bisa dikasih warna, bisa dikasih gambar juga bisa ya. Gitu. Seperti itu. Ya itu beberapa contoh aja sih. Kalau enggak ya cari di Google bisa ya Android layout weight misalnya yang tadi ya. Nah ini layout weight. Nah misalnya kalau mau bikin nih ada tiga komponen, yang ini sama kiri sama kanan ukurannya sama tapi yang di tengah lebih besar. Caranya gimana? Ya yang kiri weight-nya di set 1, di set 2 gitu misalnya. Yang ini di set 2, yang tengah di set 1. Nah kayak gitu misalnya ya. Di sini ada penjelasannya. Nah ini loh kayak gini layout weight. Ya, ini layout weight. Ini layout weight-nya 1, ini loh cuma 1 tok yang di set ya. Kalau cuma 1
itu ya kayak nggak ada efeknya sih. Biasanya kalau saya sih kasih semuanya ya. Kalau begitu ada satu dikasih weight-nya, saya kasih semuanya biar rasionya jelas gitu. Nah ini layout weight ya. Kemudian apalagi, nah ini edit text tuh defaultnya bentuknya cuma garis doang ya. Ini garis doang. Nah kalau kalian pengen ada kotaknya itu gimana caranya? Itu backgroundnya diganti ya. Yang tadi saya tulis ya. Ini backgroundnya diganti misalnya white gitu. Nanti jadi ada kotak putihnya ya. Seperti itu. Ya nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain silahkan ya, jangan sungkan untuk tanya di grup ya. Misalnya kalau mau ngeset ini gimana, ngeset itu gimana ya. Itu nanti pasti saya balas, tapi mungkin agak malam ya, karena saya biasanya kalau di luar jam ngajar itu slownya malam ya, jam 10 ke atas itu mungkin ya. Gitu. Ya, mungkin itu aja kali ya untuk pertemuan hari ini ya. Nanti ini silahkan dikerjakan. Kalau bingung bisa coba lihat video yang semester kemarin ya. Untuk demo yang ini tadi yang di atas-atas ini saya demokan semua di video yang semester kemarin gitu. Nanti bisa coba dikerjakan. Kayaknya di videonya saya juga ada demoin buat halaman login sih. Jadi kalau kalian mau ngikutin dari videonya itu buat bikin halaman loginnya ya boleh aja ya. Di situ kayaknya saya demoin juga ya, karena waktunya kayaknya sisa. Jadi saya demoin. Saya ingat saya sih ada saya bikin ya. Begitu. Ya sudah kalau gitu ya ini moga-moga ini cepat pulih ya karena tersiksa juga dari kemarin ngajar nih terkendala internet ya. Jadi kacau ya. Mau download juga susah ya. Gitu. Ya sudah kalau gitu kelas kita sampai di sini aja ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Kuis sama latihannya jangan lupa dikerjakan. Oke. Thank you semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.